terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar. Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Sebelum kita mulai ibadah, adik-adik ayo bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan yel-yel kita. Ayo semangat adik-adik. 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids. Sekali lagi. 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids. Nah adik-adik, 3G itu adalah grow, bertumbuh dalam firman Tuhan, glow, bersinar seperti karakter Kristus, dan go, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan kids untuk K, konsentrasi selama beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay! Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan selama 1 minggu. Kau masih menuntun kami. Bapa, sekarang kami akan memulai ibadah online 3G Kids kami yang Kau tuntun sertai dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita bersama-sama memuji Tuhan, sebab kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita adik-adik. Eka Ipon, Eka Nanda, kita bersama-sama memuji Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Ayo adik-adik lebih bersemangat lagi. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar
hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Ayo semuanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, Kasih setiamu. kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Yeay, berikan kalian bagi Tuhan. Baik adik-adik, kita masih terus memuji Tuhan sebab kita adalah anak-anak Tuhan zaman now. Mari adik-adik kita bersama-sama kita bersemangat memuji Tuhan ya adik-adik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Ayo semuanya. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Ayo adik-adik semuanya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik. Berikan komen bagi Tuhan. Nah adik-adik, kita telah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami telah memuji-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang memberi Tuhan. Biarlah dari persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, untuk persembahan adik-adik dapat mengumpulkannya di rumah, dititipkan kepada orang tua untuk dibawakan ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab Dia tahu
hati kita. Dia menyelidiki sampai kedalaman hati kita, dan biarlah Dia menemukan kita setia kepadanya. Mari adik-adik bersama-sama kita menyembah Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari semuanya selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan kita bagi Tuhan, sebab Dia mengenal hati kita adik-adik. Dia telah menyiapkan masa depan yang terbaik bagi kita. Mari semua kita mengangkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Kau baik, Engkau mengasihi kami. Mari adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan. Bersama-sama kita mengangkat tangan kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kebaikan di dalam hidup kita. Mari semuanya kita mengangkat tangan kita dan menyembah Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Handri. Shalom kids, apa kabar semuanya anak-anak di rumah? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan anak-anak di rumah walaupun
lewat online. Pak Handri berharap dan Pak Handri terus berdoa anak-anak tetap sehat, anak-anak tetap penuh dengan sukacita, anak-anak penuh dengan semangat untuk menjalani kehidupan ini dan tetap percaya bahwa tangan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kemanapun langkah kita. Sebelum kita memulai mendengar cerita firman Tuhan hari ini, Pak Handri mau kita semua berdoa. Mari semua tutup matanya, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang terbaik, waktu yang indah. Saat ini kami ada di hadirat Tuhan. Kami ada untuk memuji, menyembah Tuhan, dan juga kami mendengar dan belajar firman Tuhan di dalam cerita firman Tuhan saat ini. Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan cerita firman Tuhan dan memberkati anak-anak yang di rumah yang mendengar dan membuka hati bagi firman Tuhan. Biar Tuhan bicara, Tuhan ajar, sehingga kami tetap kuat dan kekuatan di dalam firman Tuhan menolong kami dalam perjalanan kehidupan kami setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak yang di rumah, pelajaran hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tapi Pak Handri akan bacakan ayat 5 dan ayat yang ke-6, dan setelah itu Pak Handri akan menjelaskan buat kita semua. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Nah, anak-anak di rumah, sedikit mengingat pelajaran minggu lalu yang disampaikan oleh Kak Gele di dalam takut akan Tuhan. Tuhan mencurahkan kepada Salomo hikmat yang luar biasa, hikmat yang sangat besar bagi Salomo, sehingga Salomo mampu menjalankan pemerintahan kerajaan Israel dengan luar biasa. Dia diberkati, dia promosi Tuhan, dia dilimpahi dengan segala yang baik yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Bahkan daerah kekuasaan Israel menjangkau begitu jauh. Saking hebatnya kabar tentang hikmat Salomo, maka banyak orang datang berkunjung dan mau belajar dan melihat apa yang Salomo miliki di dalam hikmatnya itu. Dan itu bisa dilihat, hikmat Salomo bisa dilihat, hikmat Salomo bisa diukur lewat apa yang dia berikan, lewat apa yang dia kerjakan, lewat sistem kerajaan, lewat sistem pemerintahannya, lewat seluruh sistem yang penuh dengan hikmat itu membuat orang-orang terkagum-kagum. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa Ratu Seba begitu terkagum-kagum dan dia datang membawa segala persembahan dia berikan kepada Salomo karena dia melihat hikmat Salomo yang begitu luar biasa. Nah, hikmat itu didapat dari takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan Tuhan limpahkan kepada Salomo hikmat yang sangat luar biasa sehingga Salomo dimampukan untuk menjalankan pemerintahan, menjalankan seluruh kehidupan itu dengan begitu luar biasa. Nah, hari ini kita belajar bagaimana Salomo yang diberkati dengan hikmat, diberkati dengan kekayaan, diberkati dengan kekuasaan, diberkati dengan kehormatan yang luar biasa. Dia memiliki segala sesuatu, tapi waktu Salomo ada di puncak kejayaannya, di puncak kehebatannya, di puncak menikmati semua berkat-berkat terbaik dari Tuhan, ternyata di pasal 11 dikatakan bahwa hati Salomo condong kepada yang lain, bukan kepada Tuhan. Awalnya Salomo mencintai Tuhan, Salomo mengasihi Tuhan, tapi
waktu Salomo diberkati, diangkat Tuhan, dilimpahkan dengan kekuasaan, dilimpahkan dengan kekayaan, justru hati Salomo mulai condong kepada berkat-berkat Tuhan, bukan kepada pribadi Tuhan. Nah, hal ini yang membuat perlahan-lahan Salomo mulai mencintai bukan sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi kepada berkat-berkat Tuhan. Perlahan-lahan Salomo mulai mencintai hal-hal yang bukan Tuhan. Nah, bahayanya anak-anak di rumah, lama-lama tanpa Salomo sadari, cintanya, kasihnya kepada Tuhan mulai berkurang, mulai memudar. Itu bisa dilihat dengan bacaan kita hari ini. Salomo mulai menyembah dewa bangsa lain. Salomo mulai menyembah dewi bangsa lain. Yang pada awal kehidupan Salomo dia hanya menyembah kepada Tuhan Allah, tapi lama-kelamaan karena cintanya mulai berkurang, dia mulai menyembah dewa bangsa lain, mulai menyembah dewi bangsa lain. Nah, anak-anak di rumah, ini menjadi peringatan keras bagi kita supaya menjaga cinta atau kasih kita kepada Tuhan jangan pernah pudar. Jangan mengizinkan kasih itu beralih kepada hal-hal yang bukan Tuhan. Nah, berkat Tuhan bisa mengalihkan kasih dan cinta kita bukan kepada Tuhan tetapi kepada berkat Tuhan. Loh, kok bisa ya? Iya, misalnya Tuhan berkati kita dengan gadget. Papa dan mama membelikan kita gadget untuk pakai sekolah. Tapi lama-kelamaan gadget yang kita pakai untuk sekolah, untuk online, kita pakai untuk game, kita pakai untuk nonton media sosial. Kita habiskan waktu untuk media sosial dan kita lupa untuk memakai waktu untuk duduk di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan punya waktu-waktu doa kita dengan Tuhan. Nah, kadang berkat mengalihkan kasih dan cinta kita bukan kepada Tuhan tetapi kepada berkat Tuhan. Salomo seperti itu, karena dia diberkati Tuhan dengan luar biasa, kasihnya kepada Tuhan mulai teralihkan, mulai memudar karena Salomo memfokuskan diri, kasih dan cintanya kepada berkat-berkat Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Tuhan marah, Tuhan sedih karena Tuhan sudah memperingatkan Salomo. Tuhan sudah menunjukkan dirinya kepada Salomo. Bahkan 2 kali Tuhan berjumpa dengan Salomo untuk mengingatkan Salomo bahwa dia akan diberkati kalau dia sungguh-sungguh mengasihi, dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan, maka dia pun akan menerima akibatnya. Nah, kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita, anak-anak. Tuhan sangat mengasihi Salomo sehingga Tuhan tidak mau bahwa karena berkat Salomo menjauh dari Tuhan. Nah, akibatnya anak-anak, karena Salomo mencintai berkat Tuhan dan bukan mencintai Tuhan, maka Tuhan pun memberi Salomo hukuman. Tuhan memberi peringatan kepada Salomo, dan karena Salomo tidak mau mendengar apa yang menjadi peringatan Tuhan, maka Tuhan memberi hukuman kepada Salomo. Tuhan memberi hukuman bahwa Salomo, sekiranya kerajaanmu akan bertahan selama-lamanya, tapi karena engkau tidak mengasihi aku dengan segenap hati, engkau berpaling kepada berkat-berkatku daripada pribadiku, maka kerajaanmu akan kukoyakan seperti baju yang dirobek, yang dikoyakan, demikian juga kerajaanmu. Nah, itu yang Tuhan firmankan kepada Salomo, bahwa nanti anaknya, keturunannya akan merasakan akibat dari
ketidaksetiaan Salomo. Nah, anak-anak di rumah, poin pertama yang kita pelajari hari ini bahwa jangan pernah meninggalkan Tuhan oleh karena berkat Tuhan. Nah, kalau anak-anak di rumah diberkati, anak-anak di rumah diberikan berkat dari Tuhan, jangan pernah mengasihi berkat Tuhan melebihi kasihmu kepada Tuhan. Jadi Tuhan tetap nomor satu, Tuhan tetap yang utama di dalam waktu-waktu yang terbaik, di dalam kesempatan-kesempatan hidupmu. Tetap mengutamakan Tuhan dan tetap berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita diberkati, terpujilah Tuhan, tapi jangan sampai berkat itu mengambil kasih kita lebih daripada kasih kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak di rumah, pelajaran yang kedua yang kita bisa pelajari hari ini bahwa dosa akibat ketidaksetiaan, ketidaktaatan terhadap firman Tuhan bisa mendatangkan kutuk. Loh, kutuk? Iya. Jadi akibat ketidaksetiaan Salomo terhadap firman Tuhan, terhadap janji Tuhan, maka Salomo menerima kutuk. Tuhan bilang, Tuhan berfirman bahwa anakmu nanti akan melihat bahwa kerajaan ini akan dikoyakan. Jadi akibat perbuatan Salomo, anak dari Salomo menerima yang namanya kutuk. Jadi kerajaan Israel setelah pemerintahan Salomo diberikan kepada anaknya, terjadilah perpecahan di sana. Dan bukan hanya itu anak-anak, Tuhan membangkitkan musuh-musuh Israel untuk menyerang, untuk mengganggu, untuk berperang terhadap bangsa Israel. Nah, anak-anak di rumah, Pak Andri berharap kita tetap menjaga ketaatan kita tetap menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan, kita tetap menjaga kasih kita, cinta kita kepada Tuhan, supaya kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kalau kita tidak setia, kita tidak taat, kita tidak mengasihi Tuhan, bukan hanya kita yang rugi, bahkan generasi di bawah kita juga mengalami kutuk akibat ketidaksetiaan kita. Nah, hari ini Pak Henry mau mengajak anak-anak di rumah, mari kita bangun kembali kesetiaan kita, mari kita bangun kembali ketaatan kita, mari kita bangun kembali kasih kita kepada Tuhan. Kalau hari ini ada yang kurang mengasihi Tuhan, mari lebih mengasihi Tuhan. Kalau hari ini ada yang kurang setia mengiring Tuhan, mari untuk tetap kembali setia mengiring Tuhan. Kalau hari ini ada yang tidak taat kepada Tuhan, mari kembali taat kepada Tuhan. Karena janji Tuhan itu besar dan Dia bisa memberkati, melimpahi kita dengan segala hal yang baik selama hati hidup kita terarah dan tertuju kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, anak-anak di rumah, mari siapkan hati. Kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan dan kita akan bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pribadi Tuhan, lebih dari segalanya, bahkan lebih dari berkat-berkat yang Tuhan percayakan di hidup kami. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus tolong anak-anak yang di rumah untuk mereka lebih mengasihi Tuhan daripada berkat-berkat Tuhan. Sehingga hati mereka, kasih mereka, cinta mereka, ketaatan mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan tetap mereka tunjukkan yang terbaik karena mereka mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami khususnya anak-anak di rumah untuk mereka tetap ada di dalam kesetiaan, ada dalam ketaatan, ada dalam cinta kepada Tuhan untuk menjaga hidup mereka jauh dari kutuk yang membuat mereka rugi, bahkan generasi-generasi di bawah mereka akan mengalami kerugian oleh karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka. Tolong kami semua Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kami tetap menjaga kesetiaan kami, ketaatan kami, kasih kami untuk kami berikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini dengan kekuatan Roh Kudus. Mampukan anak-anak di rumah
untuk menjaga hidup mereka, hati mereka, kasih mereka, cinta mereka kepada Tuhan tidak pudar. Semakin hari semakin bertambah kasih mereka kepada Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami sama-sama berdoa bagi bangsa kami, bagi provinsi kami dan bagi kota kami. Berkati Indonesia, berkati provinsi NTT, berkati kota Kupang. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan, pemulihan dari tempat yang maha tinggi, kesejahteraan turun bagi bangsa Indonesia, provinsi NTT dan kota Kupang. Kami juga berdoa bagi Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kami berdoa bagi gembala kami Tuhan, Pendeta Charles Besi sekeluarga, ada dalam hikmat, ada dalam perlindungan, ada dalam penyertaan Tuhan. Kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu sekeluarga untuk terus memimpin gereja Tuhan mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Berkati seluruh jemaat dari orang tua sampai anak-anak ada dalam perlindungan Tuhan. Khususnya di wabah virus corona, kami berdoa dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan turun bagi seluruh jemaat Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak di rumah, ibadah kita sudah selesai. Kedangkan tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara hati dan jiwa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Kristus yang abadi tinggal di dalam kita selama-lamanya, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memimpin, mengajar kita sekarang ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa pelajaran kita hari ini. Yang pertama, jangan meninggalkan Tuhan saat kita diberkati. Dan yang kedua, dosa akan mendatangkan kutuk. Dan adik-adik jangan lupa menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30 yang berbunyi bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Ibadah kita sudah selesai, adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Sampai jumpa minggu depan. God bless you and we love you. Bye. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku